Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1201, 4 nama keluarga utama zaman kuno dan modern. Di medan bintang yang sunyi, Ye Guan mengikuti Kaisar Dao Multiverse dan berjalan perlahan. Sudah setengah bulan sejak dia keluar dari tanah Shengsu. Selama setengah bulan terakhir, Kaisar Dao Multiverse telah membawanya untuk melakukan perjalanan melalui bidang bintang. Namun, setengah bulan telah berlalu dan dia masih belum tiba. Ini sedikit mengejutkannya. Anda tahu, dengan kekuatan Kaisar Dao Multiverse saat ini, dia dapat melintasi puluhan ribu bidang bintang hanya dengan gerakan biasa. Meskipun dia tahu alam semesta itu luas, dia masih agak terkejut dan heran kali ini. Sepanjang perjalanan, ia dan Kaisar Multiverse juga bertemu dengan banyak peradaban lain, tetapi tidak ada satu pun yang tergolong tinggi. 5 hari berlalu, dan pada hari ini, Kaisar Duotai dan Ye Guan tiba di sebuah ladang bintang. Itu adalah ladang bintang yang sunyi senyap, luas, dan misterius. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menerangi kegelapan ladang bintang ini, cemerlang seperti lukisan, tetapi sedikit sunyi senyap, tanpa suara apapun, begitu sunyi sehingga membuat orang sedikit takut. Melihat Kaisar Multitao berhenti, Ye Guan bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" Kaisar Duoyuan mengangguk pelan, lalu menunjuk ke ujung langit berbintang yang jauh. "Tuan muda Ye, lihat." Ye Guan mendongak dan mengikuti arah jari Kaisar Multiverse. Di ujung pandangannya, dia melihat sebuah prasasti batu. Batu prasasti itu tidak terlalu besar, tingginya hanya beberapa puluh kaki. Di medan bintang ini, batu prasasti itu sekecil debu. Kaisar Dao Ganda berkata, "Tuan muda Ye, itu adalah pintu masuk ke wilayah Jiuzhu. Aku hanya bisa membawamu ke sini." Ye Guan sedikit bingung, kenapa dia bahkan berpikir untuk meminta Duoyuan untuk membawanya langsung ke saudara perempuannya. Kaisar Dao Ganda berkata, "Jika orang kuat dari luar masuk, dia akan ditekan oleh batasan di pintu masuk, yang akan menarik perhatian para penjaga Jiuzhu, dan itu akan sangat merepotkan." Ye Guan berkata, "Bukankah dulu aku juga pernah ditekan?" Kaisar Multitao menggelengkan kepalanya, "Tidak, kultivasimu disegel oleh bibimu, mereka tidak bisa merasakannya." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tahu mata uang apa yang digunakan di wilayah Jiuzhu?" Kaisar Duoyuan Dao berkata, "Kristal Xian Yuan. Tetapi kristal roh dari peradaban alam semesta luar juga dapat digunakan. Tetapi Anda harus masuk dan menukarnya. Adapun cara menukarnya, itu tergantung pada kemurnian kristal roh yang Anda miliki." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar darinya, dan akhirnya mendarat di depan Ye Guan. "Tuan muda Ye, ada beberapa kristal Yuan abadi di dalam cincin penyimpanan ini yang pernah saya gunakan saat itu. Jumlahnya tidak banyak, hanya lebih dari 10.000. Anda dapat menyimpannya untuk digunakan." Ye Guan mengangguk, mengambil cincin itu, dan berkata, "Kamu bisa kembali." Kaisar Multitao ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan menatap Kaisar Duoyuan Dao, yang ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Tuan muda Ye, jaga diri." Ye Guan melirik Kaisar Dao multidimensi dan berkata, Kaisar Dao Multiverse membungkuk sedikit, lalu merentangkan telapak tangannya, dan seberkas gas menyelimuti Ye Guan. Bagaimanapun, dia tidak bisa terbang sekarang. Kemudian, Kaisar Multiverse menunjuk jarinya lagi, dan cahaya putih terbenam di alis Ye Guan. Segera, beberapa bahasa tertulis kuno muncul di lautan kesadarannya.
Kaisar Dao Ganda berkata, Tuan Muda Ye, ini adalah bahasa umum 9 provinsi. Ye Guan mengangguk. Oke, Kaisar Duoyuan Dao melirik Ye Guan dan berkata, Tuan Muda Ye, jaga diri. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Setelah Kaisar Duoyuan pergi, Xiao Ta berkata, dia mungkin ingin kamu membantunya dengan sesuatu. Ye Guan mengangguk. Dia mungkin tahu kalau aku tidak cukup kuat sekarang, jadi dia tidak membicarakannya. Xiao Ta bertanya, kau akan pergi mencari adikmu langsung. Ye Guan Dao, apalagi, siapa tahu tempat seperti apa Jiuzhu, akan lebih aman jika aku mencari adikku terlebih dahulu. Penanaman, Ye Guan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Sungguh merepotkan setelah level kultivasi ini disegel. Tapi tidak ada cara, saya hanya berharap gadis Zanggang ini benar-benar dari Kyushu. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia sampai di prasasti batu. Dari kejauhan, prasasti itu tampak sangat kecil. Tetapi ketika dia berjalan mendekat, dia menemukan bahwa prasasti itu sangat besar. Prasasti batu itu sangat kuno dan tidak diketahui sudah berapa lama prasasti itu ada. Prasasti itu penuh dengan jejak waktu. Wilayah Kyushu, Ye Guan tidak banyak berpikir dan berjalan menuju prasasti batu. Begitu dia melangkah melewati prasasti batu, dia melihat ruang di depannya bergetar sedikit, dan dalam sekejap, dia menghilang begitu saja. Entah berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika Ye Guan membuka matanya, dia sudah berada di depan sebuah kota kecil. Tidak jauh di depannya ada sebuah gerbang batu. Tingginya hanya beberapa kaki dan sedikit belum selesai. Di depan gerbang batu itu, ada beberapa anak yang sedang bermain, dan di dalam gerbang batu itu, gumpalan asap yang tak terhitung jumlahnya mengepul perlahan, lalu menyatu dengan awan putih di langit. Ye Guan sedikit bingung. Tempat apa ini? Ye Guan berjalan menuju kota. Ketika dia sampai di gerbang batu, dia melihat ke atas gerbang batu itu. Ada 3 karakter besar di sana, kota Jiuzhu. Kota Kyushu, wilayah Kyushu. Ye Guan menghela napas lega, menyadari bahwa dia tidak diteleportasi ke tempat yang salah. Ye Guan berjalan memasuki kota. Jalanannya sempit dan berkelok-kelok, dan permukaan jalannya bergelombang, sehingga sulit untuk berjalan. Dia berjalan di sepanjang jalan berbatu. Di kedua sisi jalan terdapat beberapa toko dan rumah-rumah terkenal. Semuanya memiliki kesan waktu yang kuat dan jelas sudah ada sejak lama. Kota ini sangat besar dan jalan-jalannya ramai dengan orang yang datang dan pergi. Ye Guan sedang berjalan di jalan dan tak seorang pun memperhatikannya. Tetapi dia terus melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ye Guan mendapati bahwa semua orang di sini mempunyai tingkat kultivasi, namun tidak terlalu tinggi, hampir sama dengan di surga, yang membuatnya sedikit terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping, adik kecil. Ye Guan berbalik dan melihat seorang pendeta Tao berdiri tidak jauh dari situ. Pendeta Tao itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan jubah Tao yang agak lusuh dan memiliki belasan tambalan di atasnya. Ia memegang pengocok di tangannya yang agak hitam dan kotor. Matanya agak dalam, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Di sebelahnya, ada sebuah kios kecil dengan sehelai kain putih tergantung di atasnya. Di kain itu terdapat sebaris karakter besar. Ini adalah firman Tuhan. Percaya atau tidak, Anda tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ye Guan sedikit terkejut, meneleponku. Sang Tao tersenyum dan berkata, "Ya." Ye Guan menghampiri pendeta Tao itu, yang menatapnya dan tersenyum.
siapa namamu, adik kecil? Ye Guan berkata, Ye Guan. Pendeta Tao itu sedikit terkejut, nama keluarga Ye. Ye Guan mengangguk. Sang Taois membelai jenggotnya dan tersenyum, nama keluarga yang bagus. Ye Guan tersenyum dan bertanya, apa maksudmu? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, marga Ye adalah salah satu dari 4 marga besar di zaman kuno dan modern. Apakah Anda tahu 4 marga besar itu, Tuan Muda? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pendeta Tao itu tersenyum tipis. 4 marga utama adalah Ye, Xiao, Lin, dan Chu. Keempat marga ini telah melahirkan banyak orang jenius. Ye Guan berkata, siapa kamu? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, saya seorang peramal. Beberapa mantan teman saya memanggil saya Tao Zhang. Ye Guan mengangguk sedikit, Yang Mulia, mengapa Anda memanggil saya untuk berhenti? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, menurutku, kamu adalah pria yang tampan, dan kamu sangat berharga. Oleh karena itu, jika aku ingin meramal nasibmu, aku hanya membutuhkan 1 kristal yuan abadi. Ye Guan menggelengkan kepalanya, lupakan saja soal meramal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pendeta Tao itu segera menghentikannya dan bertanya dengan cemas, mengapa, Tuan Muda, Anda harus percaya padaku? Kata-kataku selalu benar dan aku tidak pernah mengingkarinya. Ye Guan berhenti dan menatap pendeta Tao itu, lalu berkata dengan serius, orang biasa tidak akan mampu menebak takdirku. Pendeta Tao itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya Anda memang bukan orang biasa, akan tetapi, saya telah menghitung banyak sekali peruntungan dalam hidup saya, dan tidak ada yang tidak dapat saya hitung. Ye Guan menatap pendeta Tao itu. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, dia tahu bahwa pendeta Tao di depannya bukanlah orang biasa. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, nasibku tidak dapat diprediksi oleh orang biasa. Bagaimana kalau aku meminta orang lain untuk meramalkannya untukmu? Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan menara kecil itu dan berkata, Tuan Zhang, tolong bantu saya menghitung menara itu. Xiao Ta, pendeta Tao Zhang melirik menara kecil itu, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya. Apa ini? Ye Guan berkata, saya Taye. Pendeta Tao Zhang bertanya, adik kecil, bisakah kamu meminjamkannya padaku untuk dilihat? Ye Guan mengangguk, tidak masalah. Sambil berkata demikian, dia meletakkan menara kecil itu ke tangan Taois Zhang. Setelah pendeta Tao Zhang mengambil menara kecil itu, dia memandanginya, dan perlahan-lahan, ekspresinya menjadi serius. Ye Guan bertanya, bagaimana? Pendeta Tao Zhang mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, apakah menara ini milikmu, teman muda? Ye Guan mengangguk. Pendeta Tao Zhang tampak sedikit serius. Menara ini memiliki keberuntungan besar yang tidak diketahui, yang kekuatannya belum pernah saya lihat sebelumnya. Ye Guan tersenyum tipis. Pria di depannya memang cukup cakap. Dia bertanya, apa takdirnya? Pendeta Tao Zhang berkata dengan serius, selama keberuntungan jalan ini tidak hilang, maka kehidupan di jalan ini secara alami akan sangat berharga. Sambil berkata demikian, dia mengembalikan menara kecil itu kepada Ye Guan. Setelah Ye Guan mengambil menara kecil itu, dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berbicara dia mengeluarkan kristal Xian Yuan dan menyerahkannya kepada Taois Zhang. Pendeta Tao Zhang mengambil kristal yuan abadi dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, apakah kamu yakin tidak ingin aku menghitungkannya untukmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku akan membiarkannya begitu saja.
Pendeta Tao Zhang memikirkannya dan mengangguk sedikit. Baiklah, waktunya belum tepat, jadi aku tidak akan memaksakannya. Ye Guan berkata, kamu bukan orang biasa, bisakah kamu memberitahuku tentang tempat ini? Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini, teman muda? Ye Guan mengangguk. Ya, senyum di wajah Taois Zhang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Melihat ekspresi orang lain, Ye Guan sedikit terkejut. Apa? Taois Zhang tersenyum dan berkata, sahabatku, apakah kamu datang dari pintu masuk wilayah Jiuzhou? Ye Guan mengangguk. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba mendesah. Tempat ini layak menjadi tempat pertama yang diberkati di Jiuzhou, kota Jiuzhou. Ini benar-benar metode yang menakjubkan. Ye Guan benar-benar bingung. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi ini adalah kota Jiuzhou. Kota ini memang wilayah-wilayah Jiuzhou. Tetapi kota ini terpisah dari wilayah Jiuzhou dan merupakan tanah yang diberkati. Ye Guan sedikit penasaran, independen dari wilayah Kyushu. Pendeta Tao Zhang mengangguk, ya, ini adalah tempat yang paling diberkati di Jiuzhou. Penguasa Jiuzhou pernah menunjuk dengan jarinya dan tempat ini menjadi kota yang istimewa. Di kota ini, ada keberuntungan Jiuzhou. Dan orang-orang di kota ini memiliki keberuntungan besar sejak mereka lahir. Semoga beruntung. Ye Guan sedikit terkejut. Ia melihat orang-orang di jalan di sekitarnya. Kultivasinya tersegel dan ia tidak dapat melihat apapun. Tetapi orang-orang ini memiliki kultivasi yang sangat rendah. Jadi ia melihat pendeta Tao itu. Pendeta Tao Zhang tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tersenyum. Jangan lihat kultivasi mereka yang rendah. Itu karena mereka belum benar-benar berlatih. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak bisa keluar. Setiap 10 tahun, hanya 2 atau 3 orang yang bisa keluar dari kota ini. Mendengar ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah ada batasan untuk meninggalkan tempat ini? Pendeta Tao Zhang mengangguk, tentu saja, jika kau ingin keluar, seseorang di luar sana harus membayar mahal untuk menjemputmu. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar sama sekali. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Bab 1202. Kelompok bandit tentara bayaran. Ye Guan merasa sedikit kesal. Dia tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar tempat istimewa, dan jika dia ingin keluar, dia membutuhkan seseorang untuk menjemputnya. Jika dia memiliki sedikit kultivasi, dia bisa menggunakan pedang King Xuan. Dengan kekuatan pedang King Xuan, batasan apapun secara alami dapat dipatahkan. Tapi masalahnya adalah dia tidak memiliki kultivasi sekarang. Pada saat ini, Taois Zhang tiba-tiba tertawa dan berkata, dengan bakat dan keberuntunganmu, kemungkinan besar kamu akan bisa keluar. Ye Guan menatap Taois Zhang, apa maksudmu? Pendeta Tao Zhang menjelaskan, setiap tahun orang-orang dari luar datang untuk memilih orang, dan biayanya sangat mahal. Oleh karena itu, setiap kali mereka memilih orang, mereka akan memilih orang-orang dengan keberuntungan besar dan bakat kultivasi yang luar biasa. Dan keberuntungan Anda begitu besar sehingga Anda setidaknya dapat menempati peringkat 3 teratas di tempat ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, jika aku ingin keluar, aku harus menunggu orang-orang di luar datang dan menjemput seseorang. Liv Taois Zhang, iya, Ye Guan berkata, selain ini, apakah ada cara lain untuk keluar? Taois Zhang berkata, ya, itu untuk melanggar larangan yang ditinggalkan oleh penguasa Jiuzhou. Namun, itu pada dasarnya tidak mungkin. Setelah hening sejenak, Ye Guan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai orang-orang di luar datang menjemput kita?
Taois Zhang tersenyum dan berkata, setiap 10 tahun sekali, yang terdekat masih berjarak 2 tahun. 2 tahun? Ye Guan langsung mengerutkan kening, dia tidak ingin tinggal di tempat ini selama 2 tahun. Ye Guan menatap pendeta Tao Zhang di depannya. Tuan, bisakah Anda datang dan pergi dengan bebas ke sini? Pendeta Tao Zhang menggelengkan kepalanya. Ye Guan terdiam. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, apakah Anda terburu-buru untuk keluar? Ye Guan mengangguk. Pendeta Tao Zhang berkata, kalau begitu tidak ada pilihan lain, kita hanya bisa menunggu 2 tahun sampai orang-orang dari luar datang dan memilih orang. Ye Guan bertanya lagi, apakah ada cara untuk menghubungi orang di luar? Taois Zhang berkata, itu mungkin, tetapi ada harga yang harus dibayar. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, berapa harganya? Taois Zhang berkata, kristal Xian Yuan, dan jumlahnya banyak. Ye Guan terus bertanya, kira-kira berapa? Taois Zhang tersenyum dan berkata, setidaknya ratusan ribu kristal abadi. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, ratusan ribu kristal awan peri. Sekarang dia hanya memiliki lebih dari 10.000. Omong kosong. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba menyentuh perutnya dan berkata, sahabatku, apakah kamu lapar? Ye Guan melirik Taois Zhang, yang tersenyum dengan ekspresi agak vulgar. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita pergi makan? Mata Taois Zhang tiba-tiba berbinar, dan dia berkata tergesa-gesa, bagus. Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat menyingkirkan mata-matanya, lalu menarik Ye Guan dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, Taois Zhang membawa Ye Guan ke sebuah restoran, dan dia memesan sepiring besar hidangan. Ye Guan juga sedikit lapar, jadi mereka berdua makan dengan lahap, meninggalkan pelayan di samping tercengang. Setelah makan dan minum, pendeta Zhang berbaring malas di kursi. Ia bersendawa, lalu mengambil tusuk gigi untuk membersihkan giginya. Sudah lama aku tidak makan kenyang seperti ini. Ye Guan berkata, Lao Zhang, aku baru saja tiba di wilayah Jiuzhou dan aku tidak begitu mengenal tempat ini. Ceritakan padaku. Pendeta Tao Zhang terkekeh. Kalau begitu, Anda bertanya pada orang yang tepat. Kebanyakan orang hanya tahu permukaan wilayah Jiuzhou. Tetapi saya berbeda, saya tahu sejarah wilayah Jiuzhou selama ratusan juta tahun dengan jelas. Anda bertanya pada orang yang tepat. Ye Guan mengangguk, lalu mengeluarkan kristal Xian Yuan dan meletakkannya di depan Taois Zhang. Pendeta Tao Zhang menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah kecil, tidak memerlukan biaya, saya tidak serakah. Sambil berkata demikian, dia mendorong kristal Yuan abadi kembali ke hadapan Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis, tidak memaksa, dan menyimpannya. Pendeta Tao Zhang berkata, ada 9 negara bagian di wilayah Jiuzhou. Dahulu, seorang jenius yang tak tertandingi muncul di tempat ini. Kemudian, semua orang menghormatinya sebagai pemimpin 9 negara bagian. Orang ini begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit serius. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, dia meninggalkan tempat ini, dan dengan kepergiannya, 9 provinsi mulai bertempur. Sekarang, meskipun disebut 9 provinsi, sebenarnya hanya ada 3 provinsi, yaitu Shenzhou, Panzhou, dan Wuzhou. Ye Guandao, tempat ini berada di tingkat peradaban kosmik yang mana? Taois Zhang tersenyum dan berkata, ketika penguasa Jiuzhou berada di sini, tempat ini termasuk dalam peradaban kosmik tingkat 9, tetapi setelah dia pergi, tempat ini hanya dapat dianggap sebagai puncak peradaban kosmik tingkat 8.
Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Taois Zhang melanjutkan. Tempat ini cukup kacau karena terdapat energi ilahi yang legendaris di sini. Oleh karena itu, para guru besar dari semua peradaban kosmik datang ke sini, berharap untuk memperoleh energi ilahi dan membuat kemajuan lebih lanjut. Energi ilahi, Ye Guan langsung tertarik, karena dia pernah mendengar Kaisar Fan Zhao berbicara tentang energi ini. Dia bertanya, Zhang Tua, apa energi ilahi ini? Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, itu adalah sejenis energi kultivasi. Akan tetapi, energi itu sangat langka di seluruh alam semesta. Energi ini bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup yang memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak hanya kuat, energi itu juga dapat menghindari bahaya dan mencari keberuntungan. Oleh karena itu, kecuali Anda sangat kuat, sulit untuk memperoleh energi ilahi ini. Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa energi ilahi ini ternyata adalah makhluk hidup. Ini sungguh aneh, Pendeta Tao Zhang melanjutkan. Justru karena tempat ini memiliki energi ilahi, banyak orang kuat dari peradaban kosmik teratas datang ke sini. Selain itu, ada beberapa kelompok tentara bayaran yang sangat kuat. Misalnya, 3 kelompok tentara bayaran teratas di Kyushu adalah kelompok tentara bayaran bandit, kelompok tentara bayaran Shikigami, dan kelompok tentara bayaran kegelapan. Kelompok tentara bayaran bandit, suara menara kecil tiba-tiba terdengar. Ye Guan berpikir dalam hatinya, apakah Tuan Ta mengenalnya? Xiao Ta berkata, mungkin saja nama mereka sama. Ye Guan mengangguk, lalu menatap Taois Zhang, ceritakan padaku tentang kota Jiuzhou. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, kota Jiuzhou adalah tempat yang penuh berkah. Tentu saja, ini adalah tempat yang paling penuh berkah di Jiuzhou. Seperti yang baru saja saya katakan, semua orang di sini diberkahi dengan keberuntungan yang besar. Dengan keberuntungan seperti ini, mereka adalah kesayangan langit dan bumi, dan jalur kultivasi mereka di masa depan akan jauh lebih mulus daripada orang biasa. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, karena kamu tidak memiliki kultivasi dan keberuntungan besar, kamu dikirim langsung ke sini. Ye Guan, Pendeta Tao Zhang melanjutkan, sahabatku, jika kau ingin keluar, kau hanya bisa menunggu selama 2 tahun. Kemudian 3 negara bagian akan datang untuk memilih kandidat. Jika kau terpilih, kau bisa keluar bersama mereka. Untuk saat ini, kau harus tinggal di sini. Tempat ini sangat bagus. Banyak tempat yang memiliki pemandangan yang indah, terutama Xingyuetan di kota ini, yang merupakan tempat yang bagus untuk melihat pemandangan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, dia tidak tertarik pada hal-hal ini sekarang. Dia hanya ingin memulihkan kultivasinya. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba bertanya, teman muda, kamu masih belum punya tempat tinggal, kan? Ye Guan mengangguk. Ya, Pendeta Tao Zhang berkata sambil tersenyum. Ayo, tinggallah di tempatku. Halaman kecilku hanya memiliki 2 kamar. Aku hanya akan menagihmu 1 kristal yuan abadi per bulan. Ye Guan, begitu saja. Ye Guan mengikuti Pendeta Zhang ke halamannya, yang merupakan halaman bertingkat dengan 5 atau 6 halaman berdampingan. Halaman Pendeta Zhang sangat sederhana dan kumuh, dengan tumpukan sampah di depan pintu. Tidak seperti halamannya, halaman di sebelah kanan sangat bersih dan tampak sangat mewah. Batu biru di dinding dan lantai sangat baru, dan ada bait baru di pintu, yang menunjukkan bahwa halaman itu telah direnovasi. Setelah Ye Guan mengikuti Pendeta Tao Zhang ke dalam halaman, Pendeta Tao Zhang menunjuk ke sebuah rumah di sebelah kanan dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Ye,
ini rumahmu. Ye Guan mengangguk pelan dan berjalan masuk ke kamarnya. Begitu masuk, dia langsung terdiam. Kamarnya benar-benar kotor dan berantakan, hanya ada satu tempat tidur. Ye Guan menoleh ke arah pendeta Tao Zhang, yang tersenyum canggung. Memang agak berantakan, tapi kalau kamu di luar, jangan terlalu pilih-pilih. Ye Guan tidak banyak bicara. Dia mulai membersihkan kamar. Karena menara kecil itu bisa digunakan, tidak butuh waktu lama baginya untuk membersihkan kabin dan menggantinya dengan tempat tidur besar yang baru. Ketika dia selesai membersihkan semuanya, hari sudah malam. Dia datang ke halaman, tetapi pendeta Zhang telah menghilang. Ye Guan duduk di halaman, langit penuh bintang. Ye Guan memeriksa gundukan kuburan di menara kecil. Gadis itu masih berlatih. Gadis ini telah menjadi maniak latihan akhir-akhir ini. Dia berlatih gila-gilaan setiap hari, terutama teknik mengangkat kepala. Dia sangat menyukainya dan berlatih ratusan kali setiap hari. Karena tidak ada kepala untuk dia latih, sebidang hutan di menara kecil itu rusak. Xiao Ta bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menunggu di sini selama 2 tahun? Ye Guan berkata, saya tidak ingin menunggu. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang, Master Ta? Kultivasi Anda sudah pulih sekarang, bisakah Anda melakukan sesuatu? Xiao Ta berkata, banyak hal yang bisa dilakukannya, tetapi jelas mustahil untuk merusak segel tempat ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya, lebih baik kau tidak usah sembuh. Xiao Ta, halo, tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat, di dinding sebelah kanannya, ada seorang wanita duduk, usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun panjang bermotif bunga dan memiliki kepang panjang. Dia memiliki alis dan mata yang indah, dan sangat cantik. Wanita itu sedang memegang mentimun di tangannya. Wanita itu menggigit mentimun itu dan berkata sambil tersenyum, siapa kamu di mata pendeta Tao itu? Ye Guan tersenyum dan berkata, penyewa. Wanita itu tersenyum dan berkata, halo, namaku Zuo Yan, siapa namamu? Ye Guan berkata, Ye Guan. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan mentimun dan melemparkannya ke Ye Guan, silakan dimakan. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berbicara, dia mengambil mentimun itu dan menggigitnya. Rasanya renyah dan lezat. Wanita itu bertanya, apakah kamu ingin pergi ke Xingyuetan? Ye Guan teringat perkataan pendeta Zhang sebelumnya. Jadi dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Zuo Yan segera melompat dari tembok dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan halaman. Dalam perjalanan, Zuo Yan bertanya, mengapa kamu bergaul dengan pendeta Tao itu? Ye Guan tersenyum dan bertanya, ada apa dengannya? Zuo Yan berkata dengan serius, pendeta Tao ini memiliki latar belakang yang hebat, dan dia datang dari luar. Jadi dia bukan orang yang sederhana. Ye Guan mengangguk. Aku merasakannya. Zuo Yan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu orang yang menarik. Setelah aku datang ke sini, anak laki-laki di sini akan tersipu ketika berbicara dengan anak perempuan. Tetapi kamu tidak. Jelas, kamu sangat bermuka tebal. Bersambung.